untuk pergerakan dari Mm-mm. ISG sendiri ya. Untuk ISG sendiri itu kalau untuk teknikalnya, ISG itu dia ada ngebentuk area support juga. Dari sebelumnya itu kan di kisaran Oktober 2021 hingga Januari 2022 itu dia ngebentuk area konsolidasi yang cukup panjang dengan range support itu di 6.510. Nah, Mm. 6.510 itu ada kurang lebih sekitar eh, 5 kali titik ya yang dibentuk oleh pergerakannya sendiri sebelumnya. Jadi untuk kecenderungan pergerakan ke depan bagi ISG itu saya prediksi bakal ketahan di area 6.510. Dan tadi sempat juga di level terendahnya untuk ISG tadi di ini ya di 6.509. Nah, selagi mampu dia bertahan di atas 6.510 atau 6.510 tadi, kita prediksi untuk ESG itu sudah bisa mulai konsolidasi dulu gitu. Kalau untuk reversal kemungkinan besar ya range target kenaikannya palingan ke 6.730 dulu. Oke. Next Mas Adi itu tuh saham ADMR gimana Mas analisisnya? Oke, untuk ADMR ya. Baik, untuk ADMR ini kemungkinan besar dia bakal berpotensi masih ada koreksi ya. Tapi Sip. tetap biasanya kalau untuk emiten ini dia lebih korelasi dengan nilai komoditas dan kondisi dari market secara global juga. Nah, kalau misalnya rata-rata indeks global turun, biasanya walaupun komoditasnya masih stagnan atau misalnya masih di range areanya dia, itu biasanya untuk keseluruhan market pasti bakal terkena dampak sentimen juga. Nah, terlebih di ISG sendiri ya, ISG juga ini salah satu dampaknya dari pergerakan market global, di mana sebelumnya pas opening itu setelah libur panjang itu market rata-rata memang secara keseluruhan terkoreksi dan kita perhatiin juga ISG yang ikut gitu. Nah, kalau untuk ADMR-nya tetap berpatokan untuk harga komoditas dan secara market globalnya juga, karena juga untuk ADMR ini secara komoditas dia memang sekarang yang paling unggul gitu ya untuk nilai batubaranya. Nah, kalau dari teknikal untuk ADMR itu bisa perhatiin area supportnya ada di 2200, itu support psikologis ya. 2200 untuk support psikologis ADMR, kemudian untuk batas resisten saat ini ADMR itu ada di 2640. Sorry, 2620. Oke. Itu nextnya saham Indi gimana Mas? Oke, saham India. Oke, untuk saham Indi, kalau dari teknikal ini dari kondisi indikator CCI dia udah berada di area negatif ya. Cuman untuk candlenya itu mulai ada candle reversal yang cukup bagus nih karena dia ditutup lebih tinggi posisi body candle bullishnya dibanding opening candle kemarin gitu, bearish kemarin. Nah, potensi untuk Indi itu bakal ada peluang penguatan tapi terbatas ya, itu hingga ke targetnya terdekat di 2730. Kalau mampu break di 2730, potensi untuk Indi itu bisa ke 2800 dulu. Nah, untuk Indi perhatiin juga untuk level support Indi itu ada di 2530. Oke. Next itu Telkom gimana Mas? Oke, untuk Telkom, kalau untuk teknikalnya itu bisa perhatiin area support Telkom itu di 4190 ya, atau support psikologis itu di 4200. 4200 itu support psikologis untuk Telkom, dan kemudian untuk resistennya itu di 4400, cukup dekat areanya. Dan terlebih untuk Telkom ini biasanya pastinya pergerakannya itu juga mengikuti dari kondisi market globalnya, karena
Ya, kalau saham big caps itu biasanya kalau sekali marketnya koreksi besar, otomatis biasanya investor besarnya juga pada ini dulu gitu, pada lakukan penjualan dulu. Nah, biasanya ikut tertekan gitu, walaupun secara fundamental mungkin Telkom dia bagus gitu. Dan untuk area teknikalnya itu tadi ya, untuk support psikologisnya itu ada di 4.200 dan resisten di 4.400. Oke, siap. Tanya selanjutnya nih, Mas Ardi, Suli dan Pola apakah masih ada potensi digoreng minggu depan nih? Oke, nah mungkin terkait pertanyaan goreng atau ini ya, saya juga kurang tahu nih jawaban yang tepatnya. Kalau untuk aktivitas goreng-menggoreng saham itu sebenarnya kan nggak boleh ya. Nah, itu juga dilarang sama pergerakan harga. Kalau untuk potensi kenaikan bagi saham Soli itu untuk minggu depan kita prediksi masih ada karena untuk kondisi dari tren apa dari teknikalnya untuk Soli ini dia strong bullish. Nah, kalau untuk kategori sahamnya mungkin agak beresiko nih karena kalau kita ukur dia udah naik kurang lebih sekitar di atas 100% ya untuk kenaikannya udah hampir 200% nih untuk kenaikan saham Suli dari sebelumnya itu hanya berkisar di 50, sekarang closingnya itu di 173. Nah itu kalau kita entry di level sekarang ya mungkin resikonya jadi lebih tinggi nih karena juga untuk fluktuatif sahamnya ini cukup tinggi uh, dan kalau dari indikator memang dia masih potensi untuk ada kenaikan. Kalau misalnya mau trading mungkin bisa gunakan dana yang tidak terlalu besar atau misalnya udah dibagi uh, porsi portofolionya untuk saham-saham yang tipikalnya lebih fluktuatif itu berapa persen gitu. Kita sarankan biasanya cuma 10% dari total porto untuk di saham-saham seperti ini. Nah, untuk targetnya kita follow the trend aja. Kalau capai di atas 5% atau lebih, ya usahakan taking profit terlebih dahulu. Dan kalau mau entry lagi, itu tetap 10% total dari portofolionya yang digunakan ya untuk ke saham-saham seperti ini. Kalau untuk Pola, Mas? Baik, oke, untuk saham Pola, ini kalau dari kondisi teknikal, Hmm? Pola ini udah mulai ngebentuk ini ya, konfirmasi bullish area, karena juga untuk penutupan hari ini, itu indikator CCI-nya udah berada di area positif, dan candle hari ini itu udah ngebentuk bullish harami. Jadi ada candle bullish yang berpotensi bakal melanjutkan tren penguatan. Nah, secara MACD juga dia udah golden cross. Untuk Pola itu range entry-nya mungkin bisa manfaatin di area 110 hingga 116. Kemudian untuk target price Pola itu terdekat di 128. Batasi stop loss-nya itu di 106 ya. 106 itu untuk stop loss dan targetnya tadi 128. Kalau mampu break 128 itu selanjutnya targetnya di 155. Oke, Ya, siap. satu lagi catatan untuk saham seperti ini juga perlu ya diatur porsi portofolionya. Jangan gunakan semua dana untuk saham-saham yang fluktuatifnya tinggi karena risikonya juga besar gitu. Jadi harapannya teman-teman bisa memanage portofolionya sebaik mungkin. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir nih, Mas, yang masuk pada sore hari ini. Apakah saham Koal seperti Indi dan PTBA masih bisa naik di harga sebelum market crash minggu ini? Oke, yang pertama untuk Indi dulu ya. Mm-mm. Kalau untuk kemungkinan dia bakal naik ke ke posisi di mana sebelum market crash, di Mm-mm. mana kalau lebih itu perdagangan di 6 hari terakhir ya. Nah, kalau untuk Indi itu pasti ada ya, karena untuk harganya sendiri itu masih di bawah dari all time high sebelumnya Mm-mm. di 3 ribuan untuk Indi. Nah, kalau untuk capai ke 2.800, saya prediksi untuk Indi kemungkinan besar bakal ada, karena juga harga komoditas kol itu masih relatif stabil ya, masih di kisaran 100, di atas dari $150, karena untuk batu bara sendiri itu di atas $150 juga udah cukup memuaskan nih bagi emiten di sektor ini gitu. Nah, kemudian tadi untuk saham keduanya PTBA. Adaro ya, PTBA. PTBA. Oke, untuk PTBA
Kalau untuk potensi kenaikan selanjutan ini untuk PTBA kita prediksi masih ada karena juga kondisi sekarang dia masih strong bullish dan mungkin tunggu bisa ini ya, tunggu ada konfirmasi dari MACD-nya apakah dia nanti bakal golden cross lagi gitu. Karena posisi sekarang itu dia sudah hit cross polanya, cuman untuk kondisi indikator CCI itu dia masih dalam tren positif. Jadi peluang penguatan masih ada untuk PTBA. Dan kemungkinan besar kita prediksi dia bakal masih ada lanjutan dan potensi untuk all time high lagi. Oke, siap. Ini Mas Santi, kalau melihat di kondisi pasar kita pada saat ini nih, sektor-sektor yang menurut Mas, salah satu sektor yang menurut Mas Santi yang berpotensi untuk minggu depan itu apa, Mas? Oke, nah untuk sektor-sektor yang bisa diperhatikan ya, mungkin ada beberapa sektor yang belum terlalu banyak ya bangkitnya. Salah satunya mungkin kayak consumer itu mungkin bisa diperhatiin. Nah, consumer ini bukan hanya Unilever gitu ya, karena mungkin yang trending kemarin itu sempat Unilever karena di lain sisi market secara umum crash, dia sendiri yang optimis di posisi bullish gitu. Nah, Yeah. untuk saham-saham di sektor consumer itu ada banyak ya, seperti ada Mayora, kemudian ada kalau di sektor rokok itu ada Wismilak gitu ya. Nah, mungkin bisa diperhatiin untuk saham-saham itu. Kemudian ada juga saham di sektor makanan lain seperti produsen es krim, Diamond, kemudian ada Cham, atau di sektor consumer yang lainnya kayak Hoki gitu. Mungkin bisa diperhatiin lagi. Nah, kemudian sektor yang kedua mungkin terkait ini ya, saham-saham di sektor retail nih. Seperti contohnya itu ada untuk saham Era ya. Era, kemudian untuk saham yang lain seperti Alfamart, AMRT itu bisa diperhatiin juga nih buat teman-teman untuk secara sektoralnya. Nah, untuk emiten itu tadi ada contoh-contohnya. Mungkin itu Mas dua sektor yang mungkin bisa diperhatiin. Oke, siap. Sepertinya pertanyaan dari Edexviewer udah nggak ada lagi nih Mas Abdi. Kita lanjut ke sesi selanjutnya nih. Menurut prediksi Mas Abdi untuk pergerakan IHSG minggu depan gimana Mas? Oke, nah untuk pergerakan IHSG minggu depan ini kemungkinan besar bakal ada potensi rebound ya. Potensi rebound itu dengan target di 6.740 untuk pergerakan IHSG selanjutnya. Karena untuk hari ini, penutupan hari ini itu dia secara candlestick dia ada ngebentuk pola ini ya, pola Dragonfly Doji. Nah, dan juga untuk lowernya hari ini itu pas tersentuh di area support kuat. Jadi kemungkinan besar untuk minggu depan itu bakal ada peluang rebound dan targetnya tadi di 6.740 untuk IHSG. Oke, siap. 3 rekomendasi saham untuk minggu depan, Mas? Oke, nah untuk saham-saham yang mungkin bisa teman-teman perhatiin ya untuk minggu depan itu yang pertama tadi ada untuk saham yang pertama itu ada PTBA. Nah, untuk PTBA itu lebih ke follow the trend karena untuk kondisi sekarang dia masih dalam kondisi strong bullish. Tinggal tunggu MACD-nya, kalau dia mulai golden cross itu potensi bakal penguatan lanjutan. Untuk PTBA itu area entry-nya di 3750 hingga 3820. Dan targetnya itu di 4000. Batasi untuk stop loss PTBA itu ada di 3700. Untuk target kedua PTBA itu ada di 4200. Oke, itu untuk saham yang pertama. Nah, untuk saham yang kedua, untuk saham kedua itu bisa perhatiin untuk saham sektor perbankan ya. Ini ada saham BRIS. BRIS ya, yang udah lama nggak gerak-gerak nih Mas.
Iya, oke. Untuk brace ini untuk area entry-nya bisa perhatiin di 1420 hingga Hmm? 1440. Target price-nya itu di 1520 Hmm? dan batasi stop loss-nya itu di 1400. Oke, itu untuk saham kedua. Nah, untuk saham ketiga itu ada saham ERA ya. Untuk saham ERA itu untuk entry levelnya di 496 hingga 500 dan kemudian batasi untuk stop loss-nya di 490. Hmm? Target price untuk saham ERA itu target awalnya di 530. Kemudian untuk selanjutnya kalau dia mampu break 530 itu ada di 580. Oke. Oke, Mas Ardi, sebelum kita tutup nih ada satu pertanyaan nih dari adik Dewan. Untuk friend gimana, Mas? Oke, untuk smart friend ya. Nah, untuk smart friend ini dia perdagangan ini juga mulai mantul lagi atau rebound lagi ya dari area supportnya di 71. Nah, potensi untuk selanjutnya friend ini kemungkinan besar bakal ada penguatan itu terbatas ke area 79, 79 atau 80. Nah, itu untuk pergerakan friend selanjutnya. Kemudian kalau untuk yang mau trading di saham ini, usahakan juga ini ya modalnya juga jangan terlalu besar untuk friend karena fluktuatif untuk saham ini memang kecil, cuman untuk range pergerakannya ini cukup panjang. Jadi terlalu lama gitu. Mungkin teman-teman bisa cari saham yang lain. Nah, untuk friend tadi batasi aja stop loss-nya itu di 68, area entry-nya di sorry untuk area stop loss itu di 70, untuk area entry-nya 74 hingga 75 dan target price-nya target sell awal itu 85. Oke, siap. Baik, ini ada 3 rekomendasi saham nih yang bagi adik Dewan yang baru bergabung nih. Ada pertanyaan dari Mas Hak 17. Pertama itu ada PTBA, entry-nya di 3750 sampai di 3820. Eh, target price-nya di yang pertama 4.000, target price kedua 4.200, stop loss di 3.700. Kedua itu ada brace entry level di 1.420 sampai 1.440, TP-nya 1.520, stop loss di 1.400. Selanjutnya yang terakhir itu ERA, entry-nya di 496 sampai di 500, TP-nya 530 sampai itu TP pertama, TP kedua di 580, stop loss di 490.